Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baiklah, murid-murid Bapak, kelas 9 SMPT Akidah. Selanjutnya kita akan mempelajari bab tentang upah ya di semester 2 ini. Ya, di sini adalah bab ketujuh untuk semester kedua. Ya. Tidak memperpanjang mukadimah, marilah kita membaca basmalah untuk mulai pelajaran kali ini. Bismillahirrahmanirrahim. Baik ya. Dalam bab upah ini, ya, dalam pengertian dan dalilnya, yaitu menurut istilah, ijarah berarti suatu transaksi untuk memberikan imbalan tertentu atas suatu manfaat yang diterimanya. Ya, imbalan atas manfaat inilah yang disebut dengan upah. Ya. Dalam ilmu fikih, mengenai upah, ruang lingkup pembahasannya yaitu adalah ijarah, yang mana secara bahasa berarti adalah upah, sewa, jasa, ataupun imbalan. Ya, jadi lebih jelasnya upah ini adalah balasan atas seseorang yang menyewa atau meminjam barang yang kita miliki. Ya, namun, tentu saja ada akad dan ketentuan di dalamnya. Bagaimana dengan dalilnya? Maka Nabi Muhammad SAW juga memerintahkan memberikan upah sebelum keringat si pekerja kering. Nah, upah di sini yaitu seseorang yang memberikan pekerjaan kepada orang lain ataupun orang yang bekerja terhadapnya. Ya, di sini dijelaskan dari Abdullah bin Umar, Nabi SAW bersabda, "A'tul ajir ajrahu qabla an yajiffa araquhu." Ya, berikanlah kepada seorang pekerja upahnya ataupun gajinya. Ya, jadi upah ini bisa disebut dengan gaji ataupun uang sewa, ya, ataupun uang dari jasa. Ya, sebelum keringatnya kering. Hadis ini sahih diriwayatkan oleh Ibnu Majah. Selanjutnya, kita akan ya yang namanya rukun dan syaratnya. Ya, tentu saja dalam hal tertentu mesti memiliki rukun dan syarat ketentuannya. Nah, untuk syaratnya ya dan rukunnya ya kita akan bahas pertama yaitu rukunnya, yaitu adanya transaksi. Ya, bisa dibilang harus ada akad terlebih dahulu antara yang memiliki dan yang diupahi. Ya, antara orang yang memiliki pekerjaan dan orang yang menginginkan gajinya. Ya. Tentu saja setelah itu apa? Yaitu pekerjaan yang dijanjikan. Ya, misalnya ini dalam ruang lingkup pekerjaan. Ya, misalnya si Fulan memiliki satu sawah. Ya, ada orang yang memiliki satu sawah, namun ia tidak memiliki kekuatan untuk ataupun tidak memiliki ilmu untuk menggarap sawah tersebut. Namun ada orang yang tidak memiliki ilmu, namun ada orang yang memiliki ilmu dalam bercocok tanam, namun tidak memiliki tempat untuk bertanam. Nah, jika dua orang ini bekerja, maka terjadilah muamalah ya di antara keduanya, ya, di mana seseorang yang dipekerjakan dan orang yang memiliki ilmu tentangnya. Nah, timbullah dari dua ini, yaitu apa? Manfaatnya. Nah, maka dari manfaat tadi dirasakan oleh satu dan lainnya, dua-duanya memberikan manfaat, ya, maka akan ada yang namanya upah atau imbalan. Imbalannya apa? Orang yang memiliki sawah, benda mati tadi, memiliki uang jadinya, ataupun memiliki rezeki atas apa? Karena si B tadi bekerja untuknya, sehingga sawah yang tadinya benda mati dapat menghasilkan. Dan orang yang tadinya tidak bisa bercocok tanam dan tidak memiliki lahan, jadi memiliki lahan, dan ia bisa memenuhi kebutuhannya sendiri. Lalu bagaimana dengan syaratnya? Ya, syaratnya yaitu tentu saja seperti yang tadi, yaitu ada orang yang diupah, ya, yaitu mu'jir dan mustajir, yaitu yang orang yang memiliki pengupah. Ya, kedua-duanya harus sudah balik dan dewasa serta berakal sehat. Ya. Selanjutnya yaitu orang yang pengupah tadi benar-benar miliknya, ya bukan sawah orang lain ataupun sawah siapa-siapa, namun benar-benar sawah tersebut adalah miliknya. Ya. Lalu yang terpenting dari ini semua adalah ridho birido. Ya.
Satu dan yang nomor dua, si pengupah dan orang yang diupah sama-sama ridho dan tidak ada yang mengambil manfaat lebih di antara keduanya. Lalu selanjutnya apa? Yaitu penjelasan. Nah, penjelasan ini meliputi manfaatnya, imbalannya, sewanya, gajinya, ya, dan apa-apa saja yang harus didapat serta apa-apa saja yang harus dilakukan. Nah, ini di antara keduanya harus jelas. Bagaimana pekerjaan itu, kapan gajinya, apa saja pekerjaannya, dan apa saja kewajiban dan hak yang harus dipenuhi antara satu dan lainnya. Ya, dan tentu saja tadi, ya, upah adalah sesuatu yang harus bernilai. Yang bernilai di antara mana? Ya di antara keduanya. Ya, tentu saja dalam hal ini kita jatuhkan saja yaitu rupiah. Ya. Selanjutnya, ya, yang disewa tadi sawahnya ini tidak cacat. Maksudnya cacatnya mungkin sawahnya ini antara sawah dia dan sawah orang lain tidak jelas mana batasnya. Sehingga orang yang bekerja di sawah tadi bisa saja rancu. Ya, bisa bertanam di sawah orang lain. Dan ini bisa menjatuhkan keharaman di dalam pekerjaannya. Dan ini bisa apa? Bisa merugikan. Yang tadinya harus menanami satu petak sawah, karena tidak tahu, ia menanam di dua petak sawah. Yang harusnya mengeluarkan modal sebesar 1 juta, akhirnya ia mengeluarkan modal 2 juta. Oke, mungkin itu saja. Selanjutnya, kita akan membahas tentang, yaitu bagaimana pembatalannya dan bagaimana berakhirnya antara upah dan sewa tadi. Ya. Di sini kita lebih bisa mengabaratkan yaitu sewa dalam menyewa. Misalkan ada orang yang menyewa mobil orang lain, ya mobil charter lah istilah katanya ya. Nah, dalam menyewa ini tiba-tiba terjadi tabrakan yang tidak diinginkan kedua belah pihak. Terjadi atas keteledoran orang yang menyewa. Ya, ataupun anggaplah tidak keteledoran akan tetapi ditabrak oleh orang lain. Lantas ini harus bagaimana? Ya, makanya ini adalah akad sebelum diawal. Inilah pentingnya akad ya. Kejelasan antara satu dan lainnya dan diupayakan harus ada saksinya ya. Bisa kalian lihat di dalam buku kalian yaitu ada 3. Yang pertama, barang sewaan menjadi cacat ya ketika berada di tangan si penyewa. Nah, jika barang yang telah disewa ini rusak, maka harus ada gantinya. Nah, ini sudah kesepakatan berdua. Dan yang ketiga, apabila barang itu rusak ataupun fasad ya, tidak bisa dikembalikan atau bagaimana, maka barang tersebut harus ada gantinya seperti yang kedua tadi. Maupun ini misalnya bisa diibaratkan barang sewaan tadi sudah tidak bisa dipoles lagi atau tidak bisa diperbaiki, ya, maka harus diganti sebagaimana kesepakatan antara pengupah dan orang yang menyewa tadi. Baik, selanjutnya akan dijelaskan yaitu ketentuan dan tata cara pelaksanaan upah. Ya, jadi ketentuan dan pelaksanaan upah ini di buku kalian yaitu memakai pandangan dari mazhab Hanafiyah. Ya, apa sih mazhab itu, Pak? Ya, mungkin umur kalian mungkin belum ada penjelasan, akan tetapi Bapak sedikit beri penjelasan. Ya, ada 4 mazhab, ya, ataupun dalam ilmu fikih ini disebut pendirian, ya. Sebagaimana orang-orang di Indonesia mengerti yang namanya mazhab Imam Syafi'i, ya. Lalu di sini dijelaskan yaitu ada mazhab Hanafiyah, yaitu pembatalan sepihak bisa terjadi jika seseorang yang menyewa toko untuk berdagang namun tiba-tiba dagangannya ada yang mencuri, maka ia dibolehkan membatalkan akad. Maka bisa dijelaskan ketentuan dan tata cara pelaksanaan upah ini, ya. Apabila ada satu pihak yang dirugikan, ya, maka ini bisa dibatalkan, ya, dengan cara memberitahukan ataupun kembali kepada si pengupah untuk mengatakan adanya kerusakan ataupun adanya ketidakadilan antara kedua belah pihak. Baik. Selanjutnya Bapak ingin mengucapkan syukron, jazakumullah khair buat kalian semua. Ya, kalian bisa merangkum materi ini di dalam catatan kalian masing-masing. Dan tentu saja
kalian wajib juga melihat apa yang ada di buku kalian sehingga kalian bisa merangkum dengan jelas ya apabila mungkin ucapan Bapak kurang jelas ataupun pembahasan Bapak terlalu cepat dan lain sebagainya. Nah, namun jika di buku kalian kurang memahami, penjelasan Bapak juga mungkin kurang kalian paham, kalian bisa mempertanyakan melalui Japri kepada WA Bapak. Insya Allah akan Bapak balas secara lebih rinci. Tip, syukron. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.